Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauda, NPM 2022 0602000035 dari Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas mikrobiologi tentang pengendalian cemaran mikroorganisme pada ikan. Pendahuluan. Ikan merupakan bahan pangan dengan kandungan gizi yang tinggi. Kandungan gizi ikan adalah protein, lemak, vitamin, mineral, dan karbohidrat, serta kandungan air. Ikan tidak akan bertahan lama karena bersifat perisable, mudah rusak. Dekomposisi terjadi segera setelah kematian ikan. Ikan banyak mengandung unsur organik dan anorganik yang bermanfaat bagi manusia dan harus ditangani dengan baik agar layak dikonsumsi oleh manusia. Nah, di sini ada jenis mikroorganisme yang mengontaminasi ikan. Yang pertama Escherichia coli, yang kedua Salmonella sp, yang ketiga Vibrio cholerae, yang keempat Staphylococcus aureus. Nah, di sini ada pencegahan cemaran ikan terhadap bakteri, yaitu pembersihan atau sanitasi. Sanitasi sangat menentukan tingkat kontaminasi bakteri, karena tujuan sanitasi adalah untuk mencegah masuknya kontaminan ke dalam makanan dan peralatan pengolahan yang digunakan dalam pengolahan makanan, serta untuk mencegah kontaminasi ulang agar pencegah kontaminasi dapat tercapai jika sanitasi individu ditingkatkan. Yang kedua, pendinginan. Pendinginan merupakan bagian dari proses pengawetan yang menggunakan suhu rendah untuk menghambat aktivitas enzim dan mikroorganisme. Teknik penanganan ikan dengan pendinginan es dan ikan yaitu 1.21 sangat efektif dalam menjaga suhu 0 derajat Celcius, sehingga kualitas ikan dapat terjaga selama penjualan. Yang ketiga yaitu penggaraman. Kandungan garam yang tinggi pada produk fermentasi garam dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, kecuali S. aureus, yang masih memungkinkan tumbuh pada beberapa produk dengan kandungan garam yang tinggi, yaitu dapat mencapai 7-10%. Pertumbuhan S. aureus akan terhambat pada konsentrasi garam 15-20% dan di pH di bawah 4,5 sampai 5. Nah, yang keempat yaitu pengeringan. Pengeringan ikan merupakan suatu metode menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Yang kelima yaitu pengasapan. Pengasapan dapat didefinisikan sebagai proses penetrasi senyawa volatil ke dalam ikan yang dihasilkan dari pembakaran kayu yang dapat menghasilkan produk dengan aroma dan rasa yang tertentu dengan daya simpan yang lama karena adanya aktivitas antibakteri, menghambat aktivitas enzim pada ikan sehingga dapat mempengaruhi kualitas ikan asap. Nah, yang keenam adalah fermentasi. Fermentasi adalah metode tradisional pengawetan makanan, umumnya melibatkan pengasaman produk dan sering dilakukan oleh bakteri asam laktat. Pada ikan, proses ini banyak digunakan di bagian Asia. Yang terakhir yaitu pengalengan atau pengemasan. Pengalengan merupakan salah satu cara modern pengolahan dan pengawetan ikan yang dikemas secara hermetis kemudian disterilkan. Pengemasan dapat mencegah bahan makanan di dalamnya bebas dari kontaminan mikroorganisme, serangga atau benda asing lainnya karena dikemas secara hermetis. Dapat mencegah perubahan kadar air makanan yang tidak diinginkan. Kemasan dapat mencegah penyerapan oksigen, gas-gas lain, bau, dan partikel-partikel radioaktif di atmosfer. Makanan dalam kemasan dapat mencegah perubahan warna akibat reaksi fotokimia cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.